waris bisa sholat Id. Pernah melaksanakan ini Bapak Ibu? Iya. Apa habis maghrib? Jadi jenazah udah dikubur, malamnya baru habis maghrib seperti itu. Sendiri ahli warisnya kalau bisa nyuruh nggak apa-apa kalau nggak bisa. Gitu. Bahkan kalau diluaskan lagi malam pertama itu kalau di kampung masih ada praktek. Ini mah hanya adat aja kesunahan dari hadis ini sebenarnya pengembangannya. Itu ada ahli warisnya itu minta apa? Iya, tapi kata Imam Nawawi di dalam keterangan kitab itu, baru tahu sekarang Pak Ustaz. Udah dikasih Pak Ustaz baru tahu sekarang, boleh nggak? Boleh aja. Seperti itu. Karena ini keutamaan kesunahan. Boleh saja seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dikembangkan lagi di pemahaman para ulama. Bahkan ada ahli warisnya itu kepada kasih Ustaz minta tolong dihaji di kuburan. Kan masih ada nggak praktek sekarang di sini Pak? Ada ya, di kampung saya sih masih ada sebagian. Iya. Ustaz, mudah urusannya apa-apa buat orang tua kita mah. Itu bayar sekali kan. Gitu. Kalau wariskan orang tua kita, ibu kita, bapak kita yang sudah menyapai kita, yang sudah mendidik kita, gitu. Sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia, salah satunya dengan beramal soleh atas nama beliau yang sudah meninggal dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian sunnahnya yang berikut adalah takjiyah. Takjiyah. Apa takjiyah? Itu menghibur kepada si sahibul musibah. Ini takjiyah ini boleh kepada yang muslim atau kepada yang non muslim juga. Boleh takjiyah juga kepada yang muslim juga kepada yang non muslim. Ya bedanya cuma doa aja. Ya kalau yang muslim kita takjiyah ya pakai doa. Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya baca tahlil judulnya mah tahlil, isinya mah baca yasin, baca sholawat, baca istighfar, macam-macam itu. Hadiah pahala kepada almarhumah yang sudah meninggal. Kalau yang non muslim cukup ucapkan cek tulis berduka cita ya, begitu aja cukup. Terus tawa udah itu kurang, bisa ngapain lagi karena ada ibadah yang hamil minanasnya di sini, hubungan amalnya dengan di luar yang muslim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini terkait menguburkan jenazah. Ya boleh. Tadi kalau masukin atau masukin aja itu ada hukum atau aturannya nggak? Misalnya kaki dulu, kepala dulu. Iya. Iya. Abdolnya memang kepala dulu. Abdolnya kepala dulu masuk ke lubang itu kepala dulu. Oh dari luar. Kalau dari masjid yang keluar itu kepala. Berangkat bismillahirrahmanirrahim Rasulullah keluar kepala. Nanti masuk ke kubur kepala lagi. Itu keluar kepala dari masjid masuk ke alam kubur, ke kubur itu kepala. Kenapa harus kepala? Ini teknis aja sih Pak Bu. Teknis aja. Artinya kalau kepala dulu gitu. Kalau seandainya kaki dulu takutnya sesuatu yang di dalam keluar gitu. Kalau kaki dulu kan takut mohon maaf kan di dalam itu nggak bersih takutnya keluar gitu. Namanya turun kan gravitasi di lubang-lubang mayat itu keluar gitu. Maka diutamakan dari kepala dulu yang masuk ini biar tertahan yang ada di dalam itu adatnya, itu kesunahannya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tuh seperti itu tentang teknis menguburkan jenazah sesuai dengan kesunahan dan aturan-aturan dalam agama. Mana yang wajib, yang pokok, mana yang sunnah. Kenapa ini disampaikan? Supaya ketika ada yang perbedaan di hal-hal yang sunnah, ya agar kita bisa saling menghormati. Seperti kayak ada kain
sisi utara. Itu masih sifatnya sunnah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, yang wajibnya tadi itu kubur bisa menutupi dari baunya mayit dan menutupi dari binatang buas dan ngadepin kiblat. Itu yang pokoknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Demikian. Ada yang mau didiskusikan? Cukup? Kalau enggak kita tutup. Kayak kalau orang udah mati itu awalnya masih ada di rumah selama 40 hari. oh, itu aja Bu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, apakah orang yang meninggal dunia ruhnya itu masih ada di rumah, itu melihatin sanak pemiliknya, melihatin keluarganya selama 40. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita melihat di dalam kita ruh yang disusun oleh ulama besar Imam Ibnu Qayyim Az-Jauziyah, itu sudah diterjemahkan dengan berbagai versinya tentang perjalanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, orang yang meninggal dunia ruhnya di mana? Diterangkan di dalam sebuah kitab itu. Kalau orang yang beriman itu ruhnya tersimpan di sebuah tempat yang namanya Iliyin. Di mana Iliyin alam goib di mana? Kemudian kalau maaf yang orang fasik, orang yang maksiat, di mana namanya Sijin. Itulah tempat di situ. Sebuah tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang meninggal dunia itu sudah tersimpan ruhnya di situ. Gak bisa ditayangan ke dunia. Gitu. Cuma diberikan izin oleh Allah kepada mereka-mereka yang sudah meninggal dunia ini pada waktu-waktu tertentu diizinkan oleh Allah untuk melihat sanak pemiliknya, melihat keluarganya, itu dalam keadaan apa, melihat diizinkan oleh Allah. Tentu melihatnya di mana? Tentu dalam dimensi lain. Gitu. Itu gampang bagi Allah. Ya kalau orang tua saya menggambarkan ya seperti kita nonton TV katanya. Kita lihat orang yang di dalam TV begitu gampangnya kita melihat orang di dalam TV itu. Tapi orang yang di dalam TV nggak bisa melihat kita. Seperti itu gambaran sederhananya. Pada waktu-waktu tertentu Allah berikan izin untuk melihat. Bahkan dalam kitab I'anatul Talibin ada khususan untuk malam Jumat itu. Ahli kubur disuruh melihat, diberikan izin untuk datang melihat famili-familinya. Ngapain dia? Kalau dalam famili pas dilihatnya dalam keadaan kebaikan, sedang berbuat baik, subhanallah sangatnya luar biasa tuh. Kalau dalam keadaan bukan kebaikan, nangis tuh, pulang ke rumah. Sehingga ada nyanyiannya tuh, sabun, malam Jumat. Pak Haji Kanto apa kayaknya? Ini kan orang timur, nyanyian orang timur. Ahli kubur mulai rumah, kamu jalur doa, baca Quran najan sakali. Namun orang dikirimi lanjut balik berebes diri balik nang kuburan mampu tangan ketangisan. Pak Ustadz Aceh Artos nanti ada sama Pak Haji Kanto lah gitu. Ya intinya ini diambil dari keterangan kitab I'anatul Talibin bahwa diizinkan untuk si ahli kubur, si ruh itu untuk melihat anak pemiliknya tuh, keluarganya tuh ngapain, minta doa, itu aja. Walaupun hanya baca Quran walaupun sekali itu bermanfaat. Apalagi kalau baca Qurannya yang dibacanya surat Al-Kahfi, surat Yasin lebih bermanfaat. Selalu dibaca begitu Pak, dikirimin paham. Kalau nggak dibaca nangis dia sedih. Balik lagi ke kuburan itu sambil mampu tangan itu gimana sih kamu Haji? Ya pokoknya begitulah, mampu tangan sambil ketangisan tuh balik ke kuburan. Ada mampu para ahli kubur, orang-orang yang meninggal dunia dikasih izin oleh Allah untuk melihat keluarganya sanak pemiliknya. Bahkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, salah satu izin juga ketika ada orang yang datang ke kuburnya tuh, dia berziarah kubur kepada orang yang dikenalnya tuh. Jadi dia meninggal dunia, kemudian ada orang nih
datang ke kuburnya tuh, yang mana orang ini yang dikenalnya ketika hidup di dunia, mungkin temannya, mungkin sahabatnya, mungkin seorang dia ziarah kubur tuh dengan mengucapkan si orang ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, keselamatan buat kamu wahai ahli kubur. Maka atas izin Allah si penghuni kubur, roh itu didatangkan ke kubur itu Pak, sekaligus untuk apa? Menjawab salam orang yang datang ke kubur tuh. Jawabnya alaikassalam. Dijawab Pak itu di dalam kitab Ar-Ruh, itu kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Cuma nggak kedengaran aja gitu. Kalau seandainya kedengaran mungkin nggak jadi jalan. Dijawab itu Bu, salam dari orang yang jauh dengan mengucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur. Maka ada bagi kita sebenarnya orang yang lewat ke kubur baca doa itu, assalamualaikum ya ahlal kubur. Kalau kuburannya banyak, assalamualaikum ya ahlal kubur. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu? Ya boleh. Untuk imamin jenazah, misalnya katakan jenazah ada 2 atau 3 tapi berlainan jenis, ada perempuan ada laki di sana. Itu posisi imam di mana dan letaknya jenazah itu bagaimana? Apa berbanjar begitu atau disusun? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, teknis ya, boleh berjajar, boleh bersusun, tapi adabnya di dalam mensolatkan kalau jenazah itu lebih dari 1 tempat yang muat gitu, maka seperti sah gitu, berjajar gitu, berjajar. Jadi posisinya berjajar, tergantung jenis kelamin yang tadi kemarin. Itu teknis kalau jenis kelamin. Kalau kelamin laki-laki, posisi kepala di mana Bapak Ibu posisi kepala? Di selatan. Kalau perempuan di mana? Di utara. Itu adabnya sudahnya seperti itu. Tapi kalau seandainya ada, nggak usah begitu Pak Ustaz, ngomongnya nggak apa-apa, nggak usah diikutin begitu Pak. Karena perkara yang sunnah. Jadi begitu juga ketika jenazahnya lebih dari 1, utamanya seperti itu, seperti satu. Boleh ya disusun. Itu mah perkara teknis, perkara sunnah. Posisi imam di tengah. Iya, ngikutin jenazah yang ada laki-laki posisi kepala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa? Ar-rijalu qawwamuna laki-laki itu pemimpin bagi apa? Baik Pak, masih baik. Masalah laki Ustaz. Apa? Talqin. Oh talqin, kenapa? Itu si mayat dengar. Iya. Dengar ya. Terus kenapa harus bahasa Arab? Sedangkan si mayat itu juga punya bahasa Arab. Oh iya. Iya. Boleh Bapak Ibu, mau bahasa Arab ke, mau bahasa Sunda, mau bahasa Indonesia nggak apa-apa. Insya Allah ngerti atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngerti Arab tuh, saya nggak hafal nih Pak Ustaz. Arabnya dibaca juga saya baru baca ini yang begini nih. Anak Al-Fatihah aja kan hafal, kalau nggak begitu takutnya begitu. Boleh pakai bahasa Indonesia. Itu saya bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Langsung aja dari mayit, ingat ya, dengan janji lo ketika hidup di dunia, di bahasa gitunya, bahasa bebasnya gitu. Ingat lo dulu waktu hidup lo ngomong apa? Lo ngomong Islam kan? Coba ingetin lagi itu syahadatnya, ingetin lagi ya akidahnya. Dan ingat ya, lo janji lo sama hidupmu setelah ini ketika ada yang nanya jawab gitu ya. Itu seperti itu. Boleh Bapak Ibu, seperti itu. Orang yang gak ngerti ngomong bahasa Arab, gimana nanti masuk surga? Kan bahasa surga itu bahasa Arab. Itulah atas izin Allah gampang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengomongkan itu dengan sangat ada. Itu Bapak Ibu cukup banyak bingung dan orang lain. Oh satu lagi, boleh Bu? Kan saya pernah dengar di samping saya, dia datang ke kuburan ibunya. Dia ngomong gini, mama saya datang, terus dia dibangun bunga, mama saya pulang, itu termasuk dia. Maksudnya? Ya. Maksudnya datang cuma dia mama saya datang, langsung dia ngajak bunga, dia panggil dia mama saya pulang, itu termasuk dia. Iya. Jarah itu kan dari kata jaro. Jaro itu berkunjung. Berkunjung kalau jaro kubur, berkunjung ke kubur. Ibu ketika datang ke kubur ya disebut dengan jarah. Disebut dengan berjaro. Pertama, kenapa kita jaro kubur? Pertama, untuk mengingat kematian. Kita datang ke kubur, ingat kematian, diingatkan kita dengan kematian bahwa kita pernah begitu tuh di kubur. Yang kedua, kita datang ke kubur itu
mendoakan sekali kubur. Mama saya datang, semoga diluaskan kuburnya, semoga diampuni dosa-dosanya. Apa begitu? Senang dia selalu kubur itu datang begitu. Gitu. Mama saya datang nih, saya mau mampir pulang. Ya apa bagus. Anda nggak datang sama sekali. Sebagai bentuk amal soleh bagi kita kepada orang. Boleh Bu doain orang tua dengan bahasa Indonesia, mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diluaskan umurnya. Udah nyaman saya mau pulang begitu. Nah apa? Diajak ngomong karena ya hakikatnya mereka melihat, mendengar, bahkan lebih tajam pendengaran mereka, lebih tajam penglihatan kita dari penglihatan mereka, dari pendengaran kita, penglihatan kita lebih tajam mereka, lebih sensitif